Nah, jadi dijelaskan kenapa asam basa ini terjadi. Nah, ini penjelasan mengenai Arrhenius ya. Udah, langsung saja. Karena ini kan cuma mereview. Nah, ini menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang di dalam air melepaskan ion H+. Nah, itu menurut Arrhenius. Itu penjelasan logikanya dari Arrhenius. Nah, kemudian menurut Arrhenius juga, basa itu adalah suatu zat yang di dalam air melepaskan OH-. Yang di dalam air melepaskan OH-. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, rupanya apa yang dipahami oleh Bronsted-Lowry itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh Arrhenius. Nah, ada perbedaan. Perbedaannya apa akan kita bahas ya. Nah, ini beberapa senyawa yang sifatnya asam. Rupanya asam itu dipengaruhi oleh valensi juga ya. Maka karena asam itu dipengaruhi oleh valensi, kalian harus paham mengenai penyetaraan reaksi. Ya, Bapak ulang lagi, penyetaraan reaksi. Nah, itu kalian harus pahami. Karena kalau penyetaraan reaksi itu kan ada koefisien. Nah, koefisien itu akan terlihat berapa valensinya. Oke. Nah, kemudian setelah kita memahami mengenai asam basa, secara kuantitatif itu diperlukan juga apa itu yang dinamakan pH. Karena ada yang namanya asam kuat, asam lemah. Nah, kita bisa mengetahui adanya asam kuat ataupun asam lemah itu kalau ada angkanya. Kan? Kalau ada angkanya, berapa angkanya. Nah, sehingga salah satu ilmuwan Sorensen dia mengemukakan untuk menghitung berapa angka dari asam kuat dan asam lemah ataupun basa kuat, basa lemah itu bisa menggunakan rumus ini ya. Minus logaritma dari konsentrasi H+-nya ya. Minus logaritma dari konsentrasi H+-nya. Nah, itu suatu cara untuk mengetahui perbedaan tingkat keasaman. Nah, jadi maksud Bapak gini, kalau kita hanya mengetahui oh ini asam ini basa, nah itu pengetahuan yang sifatnya tidak eksplisit, tidak mendalam. Tetapi kalau kita mengetahui oh rupanya HCl itu lebih asam daripada asam cuka. Nah, berapa pH-nya? Oh, HCl itu pH-nya 1 atau 2, sedangkan pH asam cuka adalah 3 sampai 4. Nah, jadi kita bisa memperkirakan dengan menggunakan data. Nah, sehingga untuk itu perlu perhitungan kimia. Nah, untuk perhitungan kimia ini ada beberapa persamaan, ya. Beberapa persamaan. Nah, ini untuk mencari pOH-nya ya, derajat kebasaannya. Nah, ini untuk menghitung berapa ion konsentrasi H+ pada suatu asam lemah itu harus menggunakan rumus kesetimbangan ya. Rumus kesetimbangan seperti Bapak yang pernah bilang ya. Jadi ada pengaruh dari rumus kesetimbangan. Ini mencari PKW kok ini. Tapi kita tidak terlalu banyak ya berurusan dengan PKW. Nah, kita berhubungan dengan bagaimana mencari nilai H+ kalau dia asam lemah. Nah, itu. Kalau dia asam lemah. Nah, itu ada rumus tertentu. Oke. Nah, ini mencari nilai alfa. Nah, kalau untuk asam kuat, Bapak lewatin tadi, tidak perlu kita menghitung H+ menggunakan Ka, tidak perlu. Itu untuk asam kuat tidak perlu. Nah, karena dia nilainya hampir sama dengan senyawa sebelumnya. Nah, jadi yang kita cari adalah di persamaan reaksinya berapa valensinya, ya. Di persamaan reaksinya valensinya berapa, itu yang paling penting. Kecuali pada asam lemah. Kalau asam lemah
kita harus menggunakan persamaan. Ya, persamaan, yaitu H plus sama dengan akar KA kali M. Itu kalau diketahui nilai kesetimbangannya. Kalau nilai kesetimbangan tidak diketahui, tetapi nilai alfanya diketahui, tinggal dikali M. M kali alfa. Ya. Nah, jadi fokusnya adalah mencari nilai H plus. Nah, dan kalian harus membedakan mana asam kuat, asam lemah. Pada soal, ini lewatkan saja ya. Oke, ini indikator, ini Bapak lewatkan. Nah, pada soal, kita bisa mengetahui bahwa itu adalah asam kuat ataupun asam lemah ada pada soalnya. Kalau di soalnya itu diberitahu nilai Ka, nilai alfa, berarti itu adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau tidak diberitahu, berarti itu kuat. Kecuali di lomba ya. Kalau di lomba kimia itu nggak diberitahu. Jadi kalian harus menghafal. Nah, kalau bukan lomba, itu diberitahu biasanya. Berapa nilai Ka, berapa nilai alfanya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga ini kan nggak perlu diberitahu nih. Langsung aja dikaliin dengan valensinya berapa. Nah, baru dicari nilai pH. Nah, sedangkan ini ada pengaruh dari Ka dan alfa. Oke. Nah, ini yang kemarin kita bahas kan? Ini yang kemarin kita bahas. Nah, jadi pada nilai pH H2S ini adalah polivalen. Untuk mencari H plusnya, kalian lihat Ka yang paling kuat yang mana. Nah, pakai yang itu. Udah, itu saja. Nah, karena Ka yang lain tidak berpengaruh signifikan. Nah, yang kedua adalah berapakah nilai pH dari larutan BaOH2 0,001 M. Nah, Bapak beri waktu 2 menit untuk menjawab berapa pH-nya. Ya, ntar Bapak pilih salah satu dari kalian. Berapakah nilai pH derajat keasaman dari larutan yang sifatnya basa? Ya, dari larutan yang sifatnya basa. Nah, di soal ini minta pH-nya bukan pOH. Oke, dipersilakan 2 menit saja waktunya ya. Nanti Bapak akan tanya secara random. Dipersilakan dicari. Ustadz, Ya. yang kotak biru atau yang kotak oranye? Kotak oranye ya. Berapa nilai pH dari lautan BaOH2? Yang kotak oranye. Dipersilakan ya. Ines 2 menit dan yang lainnya juga. Kan, Ustadz.
Oke, sudah ya? Oke. Coba kepada Akila Nayara. Ya, Pak. Udah dapat jawabannya, Akila? Udah. Udah ya? Oke. Coba dijelaskan ke Bapak bagaimana caranya. Jadi pertama buat nyari konsentrasi si BaOH2 itu diuraiin dulu reaksinya, jadi OH2 sama dengan Ba2 plus OH2OH min. POH, ini apa ya? Kenapa sih? POH sama dengan min? Enggak, Pak. Jadi pertama itu nyari konsentrasi si OH minnya dulu. Oh, konsentrasi OH min dulu. Berapa konsentrasinya? OH min sama dengan? Kalau misal diuraiin dulu boleh nggak, Pak? Kayak misalnya BaOH2 itu diuraiin jadi Ba2 plus 2OH min. Ya boleh ya. BaOH2 itu Sama dengan menjadi Ba2 plus 2OH min. OH min. Oke. Terus habis itu buat nyari konsentrasi si OH minnya berarti koefisien si OH minnya dikali sama konsentrasi BaOH2 jadi 0,002. 0,001 dikali 2. 2. Ya, 0,002. Iya. M. Nah, Iya. oke, Terus habis kemudian itu nyari POH-nya. POH. POH itu min log kali konsentrasi OH min. Jadi min log Dari 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan Jadinya 3 min log 2. 3 min log 2. Nah, sekarang cari pH-nya. pH-nya gimana? pH-nya itu berarti 14 dikurangi POH. 14 dikurangi POH. Jadinya 14 min 3 min log 2. Min 3. Dikurung nggak? Enggak usah. Nggak usah kurung. Kayaknya enggak deh, Pak. Ini dikurung nih. Kayaknya enggak deh. Tidak. Kayaknya enggak. Oke, jadi jawabannya berapa? Jadinya 11 min log 2. 11 min log. Bener Pak ya. Bentar. Dikurung nggak? Iya Pak, dikurung. Oke, dikurung ya. Iya. Di 11 plus log 2. Oke, syukuran Akila. Nah, ini jawabannya ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi nilai keasaman dari BaOH2 yang merupakan larutan basa adalah 11 plus log 2. Ya, 11 plus log 2. Nah jadi dibuat persamaan kimia dulu. Nah, betul tadi Akila persamaan kimianya. Kemudian mencari nilai OH-. Nah, karena ini basa kuat, tahu dari mana basa kuat? Karena di sini tidak ada nilai Kb ataupun nilai alfa. Jadi langsung saja anggap dia basa kuat. Nah, kemudian mencari nilai POH-nya berapa. Nah, setelah mencari nilai POH, baru mencari nilai pH berdasarkan nilai PKW. Ya, 14 dikurang POH-nya. Jadi jawabannya 11 plus log 2. Betul. Oke, kita lihat. Betul enggak? Nah, betul ya. 11 plus log 2 ya. Nah, jawabannya adalah 11 plus log 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teori Bronsted-Lowry. Ustadz. Ya. Mau tanya 14-nya dari mana? 14-nya dari mana? Oke, syukurannya Hadira ya. Nah, 14 itu dari nilai PKW ya, yang slide sebelumnya. Coba kita lihat.
Nah, ini dia. Nah, jadi pH ditambah pOH sama dengan PKW. pH ditambah pOH sama dengan PKW. PKW ini nilainya 14 ya. PKW ini nilainya 14. Nah, dapat dari mana nilai PKW 14? Nah, jadi KW itu kan adalah tetapan kesetimbangan air ya. Tetapan kesetimbangan air. Nah, pada suhu normal, pada tekanan apa ya? Pada STP ya, standar temperature pressure, tekanan standar dan temperatur yang standar, nilai KW itu adalah 1 kali 10 min 14. Nilai kesetimbangan air adalah 1 kali 10 14. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai PKW-nya, jadi PKW itu sama dengan min log dari ini. Ya, 1 kali 10 min 14. Jadi dia 14 min log 1 sama dengan 14 dikurang 0 sama dengan 14. Seperti itu. Nah, maka 14 didapatkan dari ini. Ya, dari min log dari KW-nya. Bagaimana? Iya Ustadz, syukron. Ya, Afan Hadira ya. Nah, itu jawaban dari kenapa ada angka 14. Nah, seperti itu dasarnya. Nah, gue ya. Mana ini? Oke, ini sudah ya contohnya. Ada contoh lagi. Nah, kalau ini apa ya? Soal ini Bapak akan jelaskan ke kalian nih. Jadi soal ini adalah menentukan atau memprediksi nilai pH. Kalau kita menggunakan indikator yang diketahui rentangnya. Bapak ulangi lagi ya. Ini adalah suatu cara untuk memprediksi ya. Dia tidak menentukan secara pasti, tapi dia memprediksi berapa nilai pH dari suatu zat. Berapa nilai pH dari suatu zat. Jadi logikanya gini. Ini kan ada suatu zat, tapi zatnya cair ya, nggak boleh misalkan padatan ya. Jadi kalau padatan pun harus dibuat menjadi cair. Nah, jadi zat cair. Nah, zat cair ini diuji. Ada dilakukan pengujian. Diuji dengan menggunakan 2 indikator. Pertama, indikatornya adalah brom, timol, biru. Yang kedua adalah fenolftalin. Nah, hasilnya pada saat dimasukkan ke brom, timol, biru, dia berwarna biru. Nah, dimasukkan ke brom, timol, biru, dia warnanya biru. Kalau dia masukkan ke fenolftalin, dia tidak berwarna. Jadi, kalau kalian menggunakan bahan, itu nggak akan ketika kalian masuk ke brom, timbul biru, kemudian ada tulisan pH-nya sekian, nggak mungkin. Kan pasti ada hanya perubahan warna. Kecuali kalian menggunakan alat. Kalau menggunakan alat atau indikator yang ini, itu ada angkanya. Tetapi kalau menggunakan ini harus diprediksi. Ya, harus diprediksi. Nah, di sini ada rentang. Ini Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana membaca rentang. Ya, bagaimana membaca rentang. Di sini ada rentangnya nih.
Untuk brom timul biru 6 sampai 7,6 ya, 6 sampai 7,6. Ingat pH itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk brom timul biru dia rentangnya dari 6 sampai 7,6. Nah, rentang ini untuk apa? Untuk mengetahui dia berada di mana. Nah, coba kita lihat indikator pada brom timul biru. Oke. Brom timul biru itu kuning ke biru. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah ketika dia dimasukkan ke suatu zat dan memperlihatkan warna biru, ya, memperlihatkan warna biru, berarti zat tersebut berada pada 7,6. Ya, berada pada 7,6 sampai ke atas, sampai ke 14. Jadi misalkan ada suatu zat yang pH-nya 10. Kalau dimasukkan ke brom timul biru, itu akan warnanya adalah warna biru. 9, biru juga. 12, biru juga. 8, biru juga. 7,6, biru juga. Nah, kecuali dia senyawanya itu 6 pH-nya, maka warnanya kuning sampai ke bawah gitu. Jadi misalkan ada pH-nya 1 dimasukkan brom timul biru, kuning juga. Seperti itu. Nah, sehingga pada soal ini diperlukan dua indikator. Kenapa? Karena kalian tidak akan mengetahui dia angkanya 7,6 atau 14 kan? Nggak tahu. Nah, yang pasti zat ini pH-nya bukan 6 karena warnanya biru. Itu logikanya. Nah, jadi dia nggak pasti 6. Kalau 6 kan kuning kan? Nah, birunya 7,6. Birunya kemana ini? Apakah 8, 9, 10, 11? Kita nggak tahu. Nah, kemudian digunakan ini indikator yang lain selain brom timul biru. Indikator apa itu? Ini nggak ada ya. Ya, indikatornya adalah fenolftalin ya. Fenolftalin di sini nggak ada. Oke. Fenolftalin itu ya, Bapak dari literaturnya supaya nggak salah menyampaikan. Fenolftalin. Nah, fenolftalin itu 8,3 sampai 10. 8,3 sampai 10 untuk rentang perubahan ya. Rentang perubahan. Nah, jadi kita ke brom timul biru dulu. Kenapa ini rentangnya 6 sampai 7,6? Karena ini adalah rentang terjadinya perubahan warna. Ya, rentang terjadinya perubahan warna. Nah, kalau kalian ada zat pH-nya 3 sampai 4 dimasukkan ke brom timul biru, itu tidak ada perubahannya karena warnanya sama-sama kuning. Tetapi kalau ada zat ketika dimasukkan dia itu 6 sampai 7,6, nah ininya pH-nya, nah dia ada perubahan kuning menjadi biru ya. Nah, kuning menjadi biru ini itu adalah rentang perubahan ya, rentang perubahan. Sama seperti ini fenolftalin. 8,3 sampai 10 itu adalah rentang perubahan. Berarti
Untuk 8,3 itu adalah tak berwarna ya. Tak berwarna. Berwarna. Sedangkan 10 itu adalah ungu. 10 adalah ungu. Nah, oke. Artinya, kalau ada suatu zat dimasukkan, kemudian warnanya tak berwarna, berarti pH-nya itu 8,3 atau ke bawah. Ya, 8,3 atau ke bawah. Sedangkan kalau ada suatu zat, nilainya itu warnanya ungu, berarti 10 ke atas. Nah, pada saat dimasukkan ke bromtimol biru, itu 7,6. Warnanya biru kan? Berarti 7,6 ke atas. Tetapi pada saat dimasukkan ke fenolftalin, itu tak berwarna. Berarti 8,3 ke bawah. Artinya pH untuk senyawa tersebut itu di antara 8,3 dan 7,6. Ya. 8,3 dan 7,6. Nah, karena pada warna inilah yang terbentuk, ya. Jadi pada warna inilah yang terbentuk biru dan tak berwarna. Berarti pH-nya itu di antara 7,6 dan 8,3 seperti itu. Nah, ini dia, ya. Jadi pH-nya itu adalah di antara 7,6 dan 8,3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, mungkin ada yang belum paham. Oke, silakan Sabrina ya. Oke, ada pertanyaan atau yang belum dipahami? Ustadz, Ya, kenapa Ines? apa Ustadz boleh ke slide yang tabel tadi nggak? Oh, boleh, boleh. Gimana? Ya. Ustadz, karena mau nanya Ustadz yang tentang antara angka 6,0 sampai 7,6 yang bromtimol biru itu, dia jadinya asam atau basa Ustadz? Asam atau basa. Nah, oke, untuk gini. Jadi, kalau Ines atau teman-teman lainnya menggunakan bromtimol biru ataupun fenolftalin, yang kita ketahui itu adalah perubahan warna pada pH ya. Nah, berarti kan tadi kan suatu zat dimasukkan ke dalam bromtimol biru, hasilnya biru kan? Itu ya, suatu zat dimasukkan ke bromtimol biru, warnanya biru. Karena warnanya biru, artinya dia itu, zat tersebut itu berada di pH 7,6 atau ke atas. Ya. 7,6 atau ke atas. Ya. Nah, artinya kalau 7,6 ke atas, dia bisa netral atau basa. Ya. Dia bisa netral atau basa. Jadi yang kita ketahui itu adalah rentang pH, bukan sifat asam basanya. Karena yang kita ingin dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan bromtimol biru, yang kita dapatkan adalah informasi mengenai perubahan warna pada pH. Ya, perubahan warna pada pH itu dia. Nah, ini lebih rinci daripada hanya membedakan asam atau basa. Nah, otomatis kan kalau gini, Ines, oh ini warnanya biru. Kalau gitu nggak mungkin asam kan? Kalau asam kan kemungkinan dia 6, warnanya kuning. Atau 3 atau 4 warnanya kuning seperti itu. Ya. Nah, jadi kemungkinan zat ini adalah basa. Itu dia. Oke, silakan Ines. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya.
Udah Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Afan. Oke, yang lainnya. Mungkin pada soal seperti ini ada yang belum dipahami. Jadi kalau soal seperti ini kita memperkirakan kan, memperkirakan ya. Nah, biasanya memang terdapat dua indikator karena ingin dicari perkiraan ya atau prediksi di mana pH-nya, itu dia. Oke, ada lagi? Nah, seperti ini ya, Bapak bikin soal sendiri lah. Ada suatu zat yang dimana ketika dimasukkan ke metil jingga warnanya kuning. Kemudian dimasukkan ke brom kresol hijau, warnanya kuning juga. Berarti rentangnya di mana? Antara 4,4 sampai 3,8 kan? Nah, seperti itu. Ya, rentangnya adalah sekian. Nah, jadi kalau soal-soal seperti ini ya, dicari itu di antara ya, di antara. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Asam basa Bronsted, Lowry, dan Lewis. Nah, jadi materi kita tentang pH, tentang Ka, tentang nilai alfa, Kw, pOH, Kb sudah selesai ya? Sudah selesai. Bapak anggap sudah selesai. Tinggal nanti kita coba beberapa latihan saja. Nah, sekarang adalah teori tentang asam basa Bronsted, Lowry. Ya, tentang asam basa Bronsted, Lowry. Atau logika atau penjelasan kenapa asam itu ada, kenapa basa itu ada, berarti pada Arrhenius ada kekurangannya. Ya. Berarti pada Arrhenius terdapat kekurangannya. Nah, inilah kekurangan pada Arrhenius. Ini dia. Ya. Inilah kekurangan pada Arrhenius. Arrhenius tidak bisa menjelaskan kenapa amoniak itu sifatnya basa. Ya, Bapak sampaikan lagi. Arrhenius tidak bisa menjelaskan. Oke, silakan Putri Alivia. Kenapa NH3 itu sifatnya basa? Kenapa NH3 sifatnya basa? Ya, Bapak mengulangi perkataan Arrhenius. Arrhenius menyampaikan bahwa basa adalah suatu zat yang ketika dimasukkan ke dalam air dia melepaskan apa? Dia melepaskan apa? Ion OH-. Iya, betul. Ion OH-. Ya. Berarti zat tersebut memang berikatan dengan ion OH-. Contoh. Contoh adalah NaOH atau CaOH2. Nah, ini otomatis dia melepaskan OH- karena dia berikatan dengan hidroksil atau OH. Tetapi NH3 emang berikatan dengan OH. Lalu kenapa ketika dimasukkan ke dalam air malah sifatnya menjadi basa? Begitu. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Nah, kenapa kan? Betul nggak? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa NH3 ketika dimasukkan ke dalam air malah menjadi basa, padahal dia tidak berikatan dengan OH-. Karena dia menerima proton. Karena dia menerima proton.
Oke, betul ya, menerima proton. Berarti menggunakan konsep Bronsted-Lowry kan? Nah, kalau kita menggunakan konsep Arrhenius nggak bisa. Oke, syukron ya. Karena dia menerima proton. Dalam arti kata, Bapak ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kalau berdasarkan konsep Bronsted-Lowry, zat tersebut tidaklah melepaskan ion H+ kalau asam. Nah, zat tersebut terjadi suatu reaksi. Tuh. Terjadi suatu reaksi. Ini dia. Jadi menurut Bronsted-Lowry, sebenarnya kenapa ada asam atau basa? Karena terjadi suatu reaksi kimia. Ada proses. Nah, kalau tadi yang dikatakan Arrhenius, itu kan seakan-akan air tidak berperan kan? Contoh, Bapak beri contoh ya. Ya, dulu Bapak cek dulu. Apa ini? Salah ngeser. Oke. Bapak beri contoh ya. Contohnya adalah, ini untuk Arrhenius. 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 Menurut Arrhenius, yang namanya asam adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam air, dia melepaskan ion H+. Ya, dia melepaskan ion H+. Berarti kalau ada air, ini misalkan gelas kimia, ini nah, air. Air itu H2O. Nah, kemudian ada larutan HCl dimasukkan. Ini dong, nah masuk di sini kan. Nah, ketika HCl ini masuk ke dalam air, maka HCl ini terurai menjadi H+ plus Cl-. Jadi H+ plus Cl- di sini. Artinya di dalam larutan ini ada 3 senyawa. Pertama, H2O. Kedua, H+. Ketiga, Cl-. Itu menurut Arrhenius. Ya, itu menurut Arrhenius. Karena dia perkataannya adalah suatu zat yang dimana ketika dimasukkan ke dalam air, dia melepaskan H+. Gitu. Dia melepaskan H+. Nah, jadi ada 3 zat menurut Arrhenius. Dan begitu artinya juga H2O ini tidak ada peran. Perannya hanya sebagai media. Sebagai media saja. Media tempat penguraian. Jadi dia tidak ada reaksi kimia. Itu menurut Arrhenius. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry, ya, terjadi reaksi kimia. Terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia bagaimana, Pak? Ya, reaksi kimia seperti ini. Ketika HCl itu masukkan ke dalam air, sebenarnya HCl ini melepaskan H+-nya ke H2O. Ya, dia melepaskan H+-nya ke H2O. Artinya H2O itu berikatan dengan H+. Ya, H2O itu berikatan dengan H+. Maka terbentuklah Cl- dan H3O+. Maka terbentuklah Cl- dan H3O+. Nah, berarti di dalam air tersebut, di dalam ini, nah gelas kimia ini tidak ada H2O. Nggak ada. Yang ada 2 senyawa saja, yaitu Cl- dan H3O+. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
menurut Bronsted-Lowry? Ustaz, Ya, tadi gimana? berarti yang berikatan itu antara H+ sama H2O-nya ya? Iya betul, antara H+ dan H2O-nya, betul. Itu menurut Bronsted-Lowry ya. Iya, syukran Pak. Iya, Afan. Nah, ini menurut Bronsted-Lowry seperti ini. Serta, ya, ini Bapak sampaikan pada kalian, sebenarnya H+ itu tidak ada. H+ itu nggak ada. Sebenarnya H+ itu nggak ada. Kenapa? Karena hidrogen itu tidak memungkinkan dia melepaskan elektron yang ada di dalam dirinya. Ya, hidrogen itu tidak memungkinkan melepaskan elektron pada dirinya. Pertanyaan Bapak, berapa elektron pada hidrogen? Berapa elektronnya? Berapa elektron pada hidrogen? Ayo, di sistem periodik dia golongan berapa? Golongan ke-1, Ustaz. Ya, berarti elektronnya ada 1. satu kan? Elektronnya 1, nomor 1, elektron valensinya 1. Nah, dia hidrogen itu tidak memungkinkan melepaskan elektronnya, sehingga jadi H+ itu nggak memungkinkan. Atau dikatakan H+ itu tidak ada. Yang sebenarnya terjadi ketika misalkan, oh, larutan ini rasanya asam. Nah, itu sebenarnya adalah H3O+. Ini dia. Nah, jadi intinya gini, nggak mungkin H itu melepaskan elektronnya sehingga dia sendiri. Nggak mungkin, kecuali dia berikatan dengan unsur yang lain. Jadi tidak memungkinkan dia sendiri. Nah, atau tidak memungkinkan H+ ini ada. Dia sendiri itu tidak ada. Seperti itu ya. Nah, Bapak hanya menjelaskan apa yang Bapak ketahui saja. Oke, silakan Fatia. Nah, oke, kita lanjut dengan definisi Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton. Nah, artinya kan tadi terjadi reaksi kimia ya, terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, pada reaksi kimia ini juga kita bisa memprediksi senyawa sebelumnya itu asam atau basa. Caranya apa? Caranya adalah kalau senyawa tersebut memberikan proton atau memberikan H+-nya kepada senyawa lain, oke silakan Zahira. Nah, berarti dia adalah asam. Jadi asam itu adalah suatu zat yang memberikan H+ kepada zat lain. Nah, kalau begitu H2O ini sebagai basa. Ya, berarti H2O itu sebagai basa. Nah, artinya di dalam suatu reaksi kimia asam basa itu bersamaan adanya. Ya, bersamaan adanya. Jadi ketika HCl dimasukkan ke dalam H2O, HCl itu adalah asam, H2O itu adalah basa. Nah, karena di sini penjelasannya adalah basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pembinaan proton. Jadi dia menerima proton. Asam itu memberikan proton. Nah, ini menjawab apa yang terjadi pada NH3. Ya, ini menjawab apa yang terjadi pada NH3. Kenapa NH3 sifatnya basa? NH3 itu tidak berikatan dengan OH atau hidroksil, tidak berikatan dengan hidroksil. OH- tidak. Tetapi sifatnya basa. Berarti kita tidak bisa menggunakan teori Arrhenius. Nah, kok bisa basa?
Nah, karena ketika dia bereaksi dengan H2O, ketika NH3 ini dimasukkan ke dalam H2O, ya, H2O ini melepaskan H plusnya ke NH3. H2O ini melepaskan H plusnya ke NH3. Sehingga NH3-nya bertambah. Hanya menjadi NH4 plus. Nah, sedangkan H2O yang tadinya dia ada H plus, ya, yang tadinya dia hanya ada 2, karena H hanya sudah diberikan ke NH3, ini menjadi OH minus. Ya, ini menjadi OH minus. Jadi kalau NH3 doang itu sifatnya tidak diketahui basa atau asam. Tetapi ketika dia bereaksi dengan H2O, ketika NH3 bereaksi dengan H2O, nah menyebabkan H2O itu melepaskan H plusnya ke NH3 dan terbentuklah OH minus. Nah, jadi ini asal muasal kenapa NH3 sifatnya basa. Nah, H2O melepaskan H plus berarti ini adalah asam, kan? Betul nggak? Kan menurut Bronsted adalah asam adalah suatu zat yang melepaskan proton. Nah, berarti H2O ini asam. Nah, sedangkan menurut Bronsted adalah basa adalah suatu zat yang menerima proton. Berarti NH3 ini adalah basa. Begitu. Nah, jadi dengan teori ini bisa menjawab mengapa NH3 itu sifatnya basa. Karena ketika dia bereaksi dengan air, menyebabkan air itu melepaskan proton ke dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ustaz, Tani mau tanya. Iya. Kalau misalnya tadi kan suatu reaksi, terus cara nentuin dia yang menerima atau dia yang melepas proton gimana? Oke. Bagaimana cara menentukan dia yang menerima atau melepaskan proton? Oke. Bagus ya pertanyaan Akila ya. Nah, begini Akila. Kalau di dalam suatu soal, kan dalam soal kan biasanya. Dalam soal itu bagaimana? Dalam suatu soal itu reaksinya itu biasa sudah diberitahu. Ya, reaksinya sudah diberitahu. Reaksinya ya. Tapi ininya tidak diberitahu nih, basa asamnya nih. Nah, Akila, Bapak tanya antum. Kalau reaksi ini sudah diberitahu, bisa nggak kita menentukan H2O ini basa atau asam? Bisa. Bisa kan? Nah, ini. Berarti kita melihat hasilnya kan di sini. Tadi H2O ada hanya. Sekarang hanya nggak ada. Menjadi OH-. Berarti H2O ini melepaskan proton. Berarti ini asam. Nah, sedangkan N3 tadi hanya ada 3. Sekarang ada 4. Berarti H ini dapat hanya dari mana sih? Dari H2O. Artinya ini basa. Nah, jadi NH3 temannya NH4 plus, H2O temannya adalah OH-. Nah, sekaligus ya, jawaban Akila Bapak hubungkan dengan namanya konjugasi. Konjugasi. Gasi. Konjugasi. Apa itu konjugasi? Itu adalah pertemanan, ya, persahabatan, atau apanya namanya ya? Bahwa zat ini tuh setelah reaksi ada temannya. Contohnya NH3. NH3 temannya adalah NH4+. Cuman sifatnya berbeda. Nah, NH3 ini basa, NH4+ ini adalah asam. Nah, begitu juga H2O. H2O ini asam, OH- adalah basa. Maka ada istilah asam basa konjugasi. Nah, jadi misalkan ditanyakan apa senyawa yang
konjugasi dari H2O, OH-. Apa senyawa yang konjugasi dengan NH3, NH4+. Nah, jadi ini namanya asam basa konjugasi. Konjugasi seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Syukran, Pak. Ya, Afan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah ya, selesai ya asam basa konjugasi. Nah, jadi HCl asam, temannya Cl-. H2O asam, temannya OH-. NH3 asam. Ini kalau dia memberikan ya, temannya NH2-. Nah, ini asam basa konjugasi, pertemanan. Tapi sifatnya berbeda. Oke, silakan Adinda. Nah, jadi setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Begitu juga sebaliknya, suatu basa akan terbentuk asam konjugasi. Nah, ini dia. Suatu basa akan terbentuk asam konjugasi. Jadi teman, tapi sifatnya beda. Oke. Misalkan reaksi seperti ini ya. HCl bereaksi dengan NH3. HCl memberikan H+-nya ke NH3, berarti HCl adalah asam karena memberikan protonnya. NH3 basa karena menerima protonnya. Nah, HCl karena tadi memberikan protonnya menjadi Cl-. Ini sifatnya basa. Nah, NH3 karena dia menerima H+, dia menjadi asam. Nah, jadi temannya berkebalikan. Oke. Bapak lanjut ya, karena waktunya nggak lama ya. Itu juga nggak perlu Bapak panjang lebar. Sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, sehingga seperti ini anak-anak. Konsep Bronsted-Lowry ini memberitahukan kita bahwa suatu senyawa itu bisa asam, bisa basa. Ya, bisa asam, bisa basa. Dan kekuatannya itu terbalik. Contohnya gini. HCl itu adalah asam kuat. Tetapi ketika dia memberikan protonnya ke zat lain, dia kan menjadi Cl- kan? Basa kan? Nah, ini adalah basa lemah. Bukan basa kuat, tapi dia adalah basa lemah. Terbalik kalau pada CH3COH. CH3COH itu dikenal sebagai asam lemah. Tetapi ketika dia melepaskan H+-nya ke zat lain, dia menjadi CH3COO-. Ini adalah basa kuat. Seperti itu. Ya. Jadi dia keterbalikan. Seperti di sini. Coba lihat. H2SO4 itu adalah asam kuat. Nah, ketika dia melepaskan H+-nya menjadi HSO4-, dia menjadi basa lemah. Nah, kemudian OH- itu dikatakan asam lemah. Ketika dia melepaskan H+-nya membentuk O2- itu menjadi basa kuat. Nah, jadi sifatnya keterbalikan ya. Bapak ulang lagi, sifatnya keterbalikan. Oke, silakan Alia Fidatur Rahmi ya, Nadia. Oke. Jadi konsep Bronsted-Lowry yang disebut asam kuat adalah spesies yang mudah melepas proton. Jadi sesuatu zat yang mudah melepas proton itu dinamakan asam kuat. Sedangkan basa kuat adalah suatu zat yang kecenderungannya adalah menarik kuat proton. Jadi misalkan dia lebih kuat menarik proton, berarti dia adalah basa kuat. Nah,
Sedangkan Cl- itu basa lemah karena dia sangat lemah menarik proton. Itu konsepnya ya, konsep asalnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung ya, tidak perlu segan-segan. Nah, dengan konsep Bronsted-Lowry inilah lahirlah persamaan seperti ini. Nah, lahirlah persamaan seperti ini. Kok bisa lahir seperti ini, Pak? Yang karena tadi suatu asam basa itu terdapat pada satu reaksi yang sama. Ya, suatu asam basa itu terdapat pada suatu reaksi yang sama. Sehingga ketika Ka dikali Kb itu sama dengan Kw. Jadi rumus ini yang kita pakai. Bapak nggak perlu menurunkan rumus ya. Karena sini sudah jelas. Yang kita pakai adalah rumus ini. Ka dikali Kb sama dengan Kw. Jadi kita bisa mencari, misalkan gini. CH3COOH itu memiliki nilai Ka 1 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya ya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa mencari nilai Kb ketika dia menjadi CH3COO-. Nah, tinggal dibagi saja. Kw dibagi dengan nilai Ka. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari nilai keseimbangan bahasanya menggunakan rumus ini. Nah, terakhir ya, teori asam basa Lewis. Nah, setelah ini mungkin nanti pertemuan berikutnya kita tugas atau ulangan ya. Intinya gini, Bapak mau mengevaluasi kalian. Nah, terakhir, teori asam basa Lewis. Jadi asam basa itu ada 3 penjelasan. Pertama adalah Arrhenius, kedua adalah Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah basa Lewis. Kalau Arrhenius itu adalah menjelaskan air sebagai media. Jadi ketika suatu zat masukkan ke dalam air, kalau dia melepaskan H+, dia asam. Kalau dia melepaskan OH-, dia basa. Kalau pada Bronsted-Lowry terjadi reaksi kimia. Pada asam basa Lewis itu lebih spesifik lagi, yaitu pada ikatan, ya, pada ikatan dia. Jadi yang disebut dengan asam adalah yang menerima elektron. Jadi hubungannya dengan elektron. Kalau untuk Arrhenius dan Bronsted-Lowry itu hubungannya dengan proton kan? Dengan proton. Nah, kalau ini adalah dengan elektron. Nah, jadi asam itu adalah suatu zat yang menerima elektron, ya, suatu zat yang menerima elektron. Sedangkan basa itu adalah suatu zat yang memberikan elektron. Nah, sehingga ini memiliki konsep yang berbeda dengan Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry kan gini, NH3 plus H2O. Nah, H2O ini memberikan protonnya ke NH3 kan? H+-nya diberikan. Nah, cuman Lewis ini menjawab bagaimana ikatan itu terjadi. Nah, dia menjawab bahwa ikatan itu terjadi karena adanya elektron pada N ini terjadi ikatan ini ya, kovalen koordinasi ya, kovalen koordinasi. Nah, kepada H+ sehingga NH3-nya sifatnya basa. Nah, jadi sifat basa itu bukanlah karena NH3 ini menerima proton. Tapi sifat basanya ini karena NH3 ini adalah sebagai pendonor pasangan elektron. Ya, sebagai pendonor pasangan elektron. Seperti ini. Dia memberikan. Itulah mengapa dia sifatnya basa. Pusing kan? Nah. Jadi ada dua konsep yang berbeda. Nah, untuk basa Lewis ini tidak terlalu signifikan ya untuk kalian untuk perhitungan. Nah, gini. Jadi kalau untuk perhitungan kita lebih mengarah ke Arrhenius, teori Arrhenius.
Nah, kemudian Brown's theory itu lebih kepada menjawab bahwa terjadi reaksi kimia. Nah, asam basa Lewis juga teoritis. Nah, untuk secara perhitungan tidak terlalu signifikan. Ya. Oke. Oh, ini udah selesai ya. Materi kita sudah selesai. Kalau ini masuk ke dalam hidrolisis. Ya. Ini masuk ke dalam hidrolisis nantinya. Karena hubungannya dengan garam. Jadi materi kita sudah selesai. Oke, itu saja dari Bapak. Karena waktunya sudah habis, mungkin Bapak minta ke salah satu dari kalian untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak sampaikan. Maksud apa yang kalian pahami saja gitu. Apa yang kalian pahami, nah dipersilakan untuk disampaikan. Nah, coba kepada apa nih? Ines, coba Ines. Tadi yang sudah dipahami, coba disampaikan pada sesi ini, ya, sebelum berakhir. Yang mana Ustadz? Yang teori asam basa atau? Yang Ines tangkap saja, yang Ines pahami saja. Pertama, teori asam basa Bronsted Lowry. Kalau menurut mereka itu asam adalah yang memberikan proton. Terus kalau basa itu yang menerima proton. Habis itu kalau teori asam basa Lewis, menurut Lewis itu asam kalau menurut Lewis, asam itu adalah yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Tapi kalau basa ada senyawa yang memberikan pasangan elektron. Terus tadi juga ada beberapa indikator gitu. Indikatornya itu apa? Yang pakai brom apa Ustaz? Brom timul biru. Brom timul biru. Yang apa? Menjelaskan yang memberikan keterangan tentang pH-nya itu berapa, pH dari satu zat. Terus juga memberikan angka pH-nya berapa sama memberikan angka pH-nya berapa lewat warna yang berubah gitu. Habis itu untuk juga kita tadi belajar nyari nyari pH dengan nyari pH dulu, kayak dikurangin kayak 14 kurang pH gitu. Ya kurang pH apa nih Ustaz? Ya betul. Oke, itu saja ya, Ines ya. Ya. Nah. Apa Ustaz tadi agak bingung? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai asam basa, itu sudah selesai. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan mengevaluasi bagaimana daya tangkap kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Sekaligus Bapak mengevaluasi bagaimana Bapak mengajar kalian semua. Nah, setelah itu baru kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hidrolisis. Ya.
pembentukan garam dari suatu asam dan basa. Itu dia. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak dengan doa akhir wa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.